boleh diulang lagi Pak? Kan ada Dhani Iskandar. Dhani Iskandar. Dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu dibikin, diserahkanlah ke Pak Pras. Oke. Si Bodo. Dari Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras, saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat, apakah mereka memegang, ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat itu. Tahu itu palsunya dari mana Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Pertama dari keyakinan kita, apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat informasi pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Itu siapa Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Tapi yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus menerus dengan Dhani Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka membentuk tim pemenangan di jalan Menteng 22 itu. Pak Betul, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini Pak? Enggak, cuma Widodo aja. Widodo aja? Ya, itu atas penjelasan Dhani Iskandar. Atas penjelasan Dhani Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012 Pak? Ya. Oke, kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja Pak? Tim Jakartanya siapa Pak? Dhani Iskandar. Oh tadi Dhani Iskandar, baik. Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka Pak? Enggak tahu. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edi tahu? Ya, dia yang menerima. Oh, oke. Itu diserahkan kepada partai, dari partai baru langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak Pak kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, dari partai ada yang tahu Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edi mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, dari partai ada yang tahu Pak kalau itu Dhani Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan, Dhani Iskandar itu Pak? Nah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan Pak, kita simak dulu tanggapan dari kuasa hukum Joko Widodo terkait tudingan ijazah Jokowi yang dicetak di Pasar Pramuka. Terkait informasi yang beredar bahwa seolah Pak Jokowi membuat ijazah palsu dalam Pramuka, pada intinya kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekedar informasi yang bersifat bebas ya, dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian. Apalagi kalau kita ikuti itu seolah cerita dari cerita ya. Lalu berikutnya jika diikuti juga cerita tersebut bahwa seolah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta. Pertanyaan mendasarnya adalah lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti pilkada Solo yang jauh sebelumnya, dan
memang tercatat di KPOD sudah ada ijazah Pak Jokowi saat itu kan begitu. Berikutnya adalah juga kami sangat menyaksikan partai sebesar PDIP ya mengusung gubernur maupun presiden 2 kali dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan ya, apalagi dalam cerita tersebut kan seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang terlibat atau setidaknya mengetahui. Kami sangat menyaksikan itu ya. Ini seperti tidak lebih seperti cerita kemarin soal apa namanya kapal di Raja Ampat ya, yang ternyata kemudian setelah ditelusuri kan tidak ada kaitannya itu. Dan yang satu hal yang perlu dicermati adalah menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa yang masuk ijazah S1 ya? Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari BM yang maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Bitor, tadi Anda mengatakan bahwa Andi Wijayanto mengetahui kalau ini ijazah dicetak tahun 2012, benar demikian Pak? Oh iya, kan di partai ini kan partai kami kan partai besar, ada proses, ada prosedur, ada administrasi dan juga ada LO. Nah, Pak Andi itu menerimanya kan dari tim LO itu, jadi itu sudah disortir dan segala macam. Jadi Pak Andi tahu bahwa ijazah yang dia pegang itu adalah ijazah yang juga pernah dibawa ke KPU DKI. Iya, tapi tahu kalau itu ijazah palsu Pak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nah, Baik, yang jadi tahu baik cuma Pak dua Prasetyo orang. Edy, ya Yang gimana? tahu itu cuma 2 orang. Oke. Yang namanya Widodo sama Dhani Iskandar. 2 orang itu yang tahu. Kalau semua orang tahu berarti bukan rahasia mereka. Boleh Pak Dhani Iskandar diajak ngobrol bersama kami Pak di Newsroom Pak? Nggak tahu jadi mana. Oh, hilang sekarang Pak? Dua-duanya udah nggak tampil di sehari-hari. Oke, Biasanya baik. mereka sehari-hari ada di DKI, di partai. Baik, tanggapannya Bapak tadi soal sanggahan dari pengacara Joko Widodo. Nggak, saya nggak mau nanggapin. Itu kan urusan dia. Urusan saya mau menertibkan dulu administrasi informasi dari partai. Jadi partai ini gimana sebenarnya ini? Jadi saya sedang melacak ke belakang siapa aja aktivis partai ini. Sesuai baru kita akan buka ke luar. Jadi pada waktu Pak Pras dan kawan-kawan ke KPUD itu ketemunya sama dengan Pak Juri Arianto. Terus pada 2014 LO partai 4 orang datang ke KPU, Pak yang menerima juga masih Pak Juri Arianto. Dia sudah pindah ke KPU pusat. Pak, berarti kalau besarnya baru dicetak 2012 buat DKI Jakarta, waktu Solo pakai ijazah yang mana Pak? Waktu wali kota Nggak Solo? tahu saya, dan itu katanya pakai Dr. Andes, dan saya nggak tahu. Oh, waktu Solo Dr. Andes. Katanya begitu, Oh, waktu Solo Dr. Andes, kemudian waktu Jakarta jadi insinyur. insinyur. Menurut siapa Pak? Kata siapa? Nah di ijazahnya itu tertulis insinyur. Enggak, yang tadi Bapak mengatakan pas Solo Dr. Andes, kemudian pas... Saya baca aja nih berita-berita dari ibu juga lah, dari medsos itu kan. Oke. Dari Dr. Andes. Baik, terima kasih banyak.